Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, sudah siap memulai kelas online hari ini? Baiklah, kalau sudah siap, ada baiknya kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Adapun materi-materi yang akan dipelajari pada hari ini adalah yang pertama, proses masuknya Jepang ke Indonesia dan organisasi-organisasi bentukan Jepang. Nah, jadi kita mulai sub yang pertama, itu proses masuknya Jepang ke Indonesia. Setelah berhasil mengebomi pangkalan laut Amerika Serikat Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941, maka pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang secara mendadak telah mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Pada keesokan harinya, komandan Belanda di daerah tersebut mengaku kalah, maksudnya mengaku menyerah. Kemudian menyusullah daerah-daerah lainnya seperti Pontianak, Balikpapan, dan Samarinda. Kemudian pada tanggal 14 Februari 1942, pasukan Payung turun di Palembang. 2 hari kemudian, Palembang dan sekitarnya berhasil diduduki oleh pihak Jepang. Untuk menghadapi Jepang, maka dibentuklah sebuah komando gabungan yang disebut Apdakon, yang bermarkas di Lembang, Bandung, dengan pimpinannya H. Telporten. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang telah mendarat di 3 wilayah di Jawa, yaitu di Teluk Banten, di Wetan, dan di Keragan. Pada hari yang sama, pihak Jepang dengan pimpinan Kolonel Shoji berhasil menduduki Subang. Tentara Belanda di daerah tersebut berhasil dipukul mundur pada tanggal 3 Maret. Pada hari yang sama, pihak Jepang dengan pimpinan Kolonel Shoji berhasil menduduki Subang. Tentara Belanda di daerah tersebut berhasil dipukul mundur pada tanggal 3 Maret. Pada tanggal 5 Maret 1942, Batavia diumumkan sebagai kota terbuka, yang artinya bahwa kota tersebut tidak akan dipertahankan lagi oleh Belanda. Pada tanggal yang sama, tentara Jepang menyerbu Bogor, Kalijati, dan sampai pada pertahanan terakhir di Lembang. Nah, yang pada akhirnya pun berhasil diduduki oleh Jepang. Nah, setelah Lembang berhasil diduduki, para pasukan Belanda ini meminta kepada pihak pemerintah Hindia Belanda untuk menyerah saja kepada Jenderal Imamura. Jenderal Imamura telah memberikan ultimatumnya kepada pihak Belanda. Bila Belanda tidak segera menyerah, maka Bandung akan diebomi dari udara. Kemudian Jenderal Imamura menambahkan mereka akan mengadakan pertemuan di Kalijati pada hari-hari berikutnya. Nah, kemudian pada tanggal 8 Maret 1942, pihak Belanda dan Jepang bertemu. Pihak Belanda sendiri diwakili oleh Jenderal Gerda van Stark-Boxhauer, sedangkan dari pihak Jepang sendiri adalah Jenderal Imamura. Hasil pertemuan dari kedua belah pihak adalah kapitulasi tanpa syarat Angkatan Perang Hindia Belanda kepada Jepang, dengan penyerahan tanpa syarat oleh Letnan Jenderal H. Telporten selaku Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda di Indonesia kepada Jenderal Hitoshi Imamura sebagai pimpinan tentara ekspedisi Jepang di Indonesia. Maka berakhirlah zaman penjajahan Belanda di Indonesia dan dimulailah zaman pendudukan Jepang di Indonesia.
Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, maka kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu organisasi-organisasi bentukan Jepang. Nah, mengenai organisasi-organisasi bentukan Jepang, kalian pasti pernah mendengarnya pada saat kalian masih duduk di bangku sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, seperti gerakan 3A, Putra, Peta, Ribodan, Sendan, Heiho, Fujinkai, dan lain-lain. Dari organisasi-organisasi yang saya sebutkan tadi, organisasi yang mana menurut Anda belum paham? Nah, kalau Anda belum paham, silakan angkat tangannya. Ini organisasi mana yang kamu belum paham? Oh, Shishinkai atau Barisan Pelopor merupakan organisasi kepemudaan yang merupakan bagian dari Jawa Hokai yang dibentuk pada bulan Agustus 1944 oleh Insinyur Soekarno. Baiklah, tak terasa ternyata kita telah sampai pada akhir pelajaran. Untuk PR di rumah, tolong Anda buat sebuah peta konsep dari materi yang kita pelajari pada hari ini. Atas kelancaran dari kegiatan belajar mengajar hari ini, marilah kita semua mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa membuat PR-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.